Pada bulan Syawal, warga di beberapa daerah menggelar tradisi menerbangkan balon udara tanpa awak. Namun sayangnya masih ada warga yang menerbangkan balon udara liar dengan petasan sehingga membahayakan. Banyak pula peristiwa balon udara yang dipasangi petasan jatuh dan menimpa rumah warga. Selain menimbulkan kerusakan, menerbangkan balon udara liar pun bisa mengganggu lalu lintas penerbangan pesawat komersil. Seperti inilah kerusakan yang menimpa rumah milik seorang warga Dusun Tenggang, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Selain kabel listrik rusak akibat terbakar, genteng rumah pun terkena lelehan plastik dari balon udara tanpa awak. Muhaimin, sang pemilik rumah, menyebut rumahnya rusak akibat sebuah balon udara jatuh dan mendarat di atap pada Sabtu malam lalu. Untungnya saat itu warga sekitar langsung memadamkan api sebelum menghanguskan seisi rumah. Warga lantas menyerahkan balon udara ke Mapolsek Jenangan. Hingga saat ini petugas masih menyelidiki pelaku yang menerbangkan balon udara dengan ukuran 1 meter kali 5 meter ini. Saya kan masih ngopi di ngepos sana. Ditelepon adik, "Kula, kamu di mana?" Saya masih ngopi. Pulang di rumah ada kebakaran. Langsung saya pulang. Di luar tuh sudah penuh orang. Gerak cepat tuh sudah padam. Alhamdulillahnya. Itu waktu kejadian apinya masih menyala? Menyala. Di Trenggalek, anggota Polsek Durenan menyita 65 petasan berukuran jumbo dan 20 balon udara besar dari razia yang dilakukan di Kecamatan Durenan pada Senin siang. Menurut Kapolsek Durenan, balon udara tanpa awak yang dipasangi petasan ini disita saat akan diterbangkan warga pada tradisi Lebaran Ketupat. Kapolsek Durenan menyebut bersamaan dengan razia sebuah balon udara berisi rangkaian petasan jatuh dan menimpa rumah dinas seorang dokter. Akibatnya atap rumah dan beberapa perabot rumah tangga rusak parah. Di lokasi lain, anggota Polres Klaten menyita balon udara tanpa awak setinggi sekitar 6 meter yang jatuh dan tersangkut di pohon di permukiman warga Desa Keraguman, Kecamatan Jogonalan pada Senin siang. Polisi pun menemukan botol bekas tempat bahan bakar serta sumbu api dan rangka bambu balon lengkap dengan kawatnya. Peristiwa ini awalnya diketahui dari laporan beberapa anak yang melihat ada balon udara besar jatuh dan tersangkut di pohon. Kapolsek Jogonalan menduga balon ini jatuh karena kehabisan bahan bakar dan mengalami kerusakan. Polisi masih mencari siapa pemilik balon udara ini. Usai Lebaran, warga di sejumlah daerah menggelar tradisi Syawalan dengan menerbangkan balon udara tanpa awak, seperti di Pekalongan, Jawa Tengah. Namun di beberapa wilayah, balon yang diterbangkan dengan tenaga uap panas ini bahkan dipasangi petasan. Menerbangkan balon udara tradisional ini pun dinilai membahayakan jalur penerbangan pesawat komersil serta mengganggu jaringan listrik PLN. Direktur Keselamatan Airnav Indonesia, Kapten Nur Cahyo Utomo menyebut, pada libur Lebaran pihaknya masih menerima laporan dari pilot pesawat perihal balon tanpa awak yang mengganggu penerbangan. Langit Pekalongan ini adalah jalur penerbangan tersibuk di Indonesia. Jadi ini yang perlu kita jaga bahwa balon-balon ini supaya tidak lepas menjadi balon atau melepas balon liar supaya tidak mengganggu penerbangan. Kemudian di atas Pekalongan ini juga umumnya pesawat yang menuju ke Semarang sudah mulai turun sehingga ketinggiannya sudah mulai berkurang sehingga ada kemungkinan besar untuk bertemu dengan balon. Dan apabila balon ini tertabrak pesawat ini resikonya amat sangat membahayakan. Di Pekalongan, balon udara berpetasan mulanya diterbangkan secara liar. Kini balon diterbangkan tanpa petasan serta ditambat. Tim Liputan CNN Indonesia.